Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Riza dari tim Ranselin bisa bertemu, bertatap tidak langsung dengan rekan-rekan sekalian dalam kotak layar ini untuk menyampaikan, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol terkait tema inovasi dan kreativitas dalam pendidikan. Nah, inovasi dan kreativitas itu kan tidak terbatas dengan bagaimana kita proses belajar mengajar, atau mungkin juga terkait dengan teknologi. Mungkin ada hal-hal yang memang unik atau memang secara praktis bisa membantu kita dalam proses pendidikan. Kami akan berbagi dan mendiskusikan hal tersebut sehingga teman-teman mungkin bisa mendapatkan informasi dan nanti juga bisa jika ada pertanyaan nanti disampaikan dalam forum channel ini. Tetapi mungkin tidak akan langsung dijawab, nanti akan dijawab pada tayangan berikutnya atau juga mungkin pada website kami. Jangan lupa untuk membookmark website kami ransel.in. Oke. Pada kesempatan ini saya sudah ditemanin rekan kami. Jadi mau manggilnya Bapak Sidik, tapi katanya manggil Sidik aja biar akrab. Sudah lama ya. Bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah Pak Irfan. Atau biasanya panggilnya Kang Riza atau Riza. Alhamdulillah baik. Manggilnya nama, nggak manggil saya nama Irfan? Ya, biasanya Irfan dipanggilnya. Atau nggak kan paling ini kan dipanggilnya Riza atau ya mungkin di sini kita panggil Irfan aja ya. Iya, Irfan aja. Sama-sama ini. Ya, alhamdulillah sudah kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan semenjak pandemi corona, jadi semua lebih banyak di rumah. Di kegiatan kita juga sharing seperti ini juga kita laksanakan juga secara online. Ya, ini ada hikmahnya sih, memang kerasa banget. Kayak kemarin saya ada beberapa forum, ada seminar, tiba-tiba ngadain dulu nyari peserta susah, atau mungkin kadang-kadang bahkan acara gratis pun juga tidak banyak yang ikuti. Sekarang tiba-tiba semuanya memang lagi demam dengan kegiatan webinar, workshop, kemudian juga banyak nonton kegiatan diskusi live streaming. Dan semoga memang forum-forum seperti ini tuh tidak hanya sekedar tren sesaat gara-gara COVID, tapi memang kedepannya memang akan terus berlanjut ya. Nah, gini nih, kita kan sesuai tema hari ini yang sudah diinformasikan, kami kan mendiskusikan terkait dengan tarot counseling. Kalau misalnya kami kan temanya tentang pendidikan secara global. Nah, counseling ini kan adalah bagian dari support system nih, dari pendidikan. Dan biasanya nih yang namanya konseling BK itu kan memang terkenal dengan istilahnya polisi sekolah lah, kemudian juga hanya dipertemukan dengan siswa dengan kondisi di mana ada siswa bermasalah. Tapi ternyata memang pada pelaksanaannya banyak hal-hal kreatif yang benar-benar dan telah dilaksanakan oleh guru bimbingan non konseling atau misalnya konselor di sekolah. Nah, saya dengar-dengar ini kan mulai ada nih banyak ada media yang dipergunakan. Jadi tidak hanya sekedar tatap muka ngobrol, tapi ada media, mungkin ada board game. Kemudian ini ada yang unik saya dengarkan untuk penggunaan tarot nih, tarot counseling. Ya, kalau begitu dengar kata tarot kan katanya lebih banyak ke arah mistis. Jadi kalau ngobrol dengan Sidik sekarang mungkin orang bilang, wah ini temanya tarot, ketemu Sidik, ini kayaknya pakai baju hitam, pakai ikat kepala mungkin ya. Ya. Orang pasti akan nyangkanya awal agak mistis. Cuman ketika tarot, apakah nanti kita akan diarahkan menjadi seorang cenayang, apakah seorang peramal, atau misalkan dia jadi dalam tanda petik dia orang pintar seperti itu gitu. Karena sebenarnya itu kan memang ya kalau misalkan mau dibilang suatu hal mitos atau misalkan hal-hal yang sebenarnya kan bisa dijelaskan seperti itu gitu. Jadi nggak apa ya, ada memang beberapa orang yang berpandangan terbuka bahwa tarot itu seperti apa, minimal orang harus tahu dulu gitu. Tarot itu sebenarnya apa? Terus apakah memang berhubungan dengan sesuatu hal yang mistis atau memang peruntukannya atau apa ya namanya, keberadaannya itu sebenarnya memang bisa menjadi sebuah alat gitu, alat membantu. Nah, kalau misalkan dalam kesempatan ini mungkin tools yang bisa dibantu atau alat yang
bisa membantu dalam proses konseling. Tidak ada kaitannya dengan mistis-mistis, atau sebenarnya memang ada tarot yang mistis, ada memang tarot yang konteksnya sains, psikologi. Nah, kalau misalkan dalam beberapa kesempatan, itu terutama untuk teman-teman yang memang tertarik dengan tarot, saya sendiri mungkin tertarik untuk belajar ini kan awal-awalnya memang lebih ke bagaimana memahami kepribadian manusia. Belajar tentang beberapa alat instrumen. Nah, saya belajar tentang instrumentasi mengenai alat tes. Nah, itu di salah satunya di alat tes ada saya namanya DISC. DSC, nah, ya. Itu medio tahun 2009-2010 itu sempat ada yang dia bawa kartu, saya tanya itu kartu apa? Ini kartu tarot. Nah, tarot itu apa? Oh, tarot itu ini buat biasa ramal. Karena itu waktu zaman-zaman SMA atau kuliah itu kayaknya suatu hal yang menarik gitu ya. Itu bentuknya seperti apa yang misalkan di apa namanya tuh untuk anak-anak seperti itu kan itu SMA apa ya main gitu seperti apa zaman kuliah atau SMA. Tapi kesini-sini ketika saya menemukan sebuah buku, saya sempat pelajari, saya lihat ternyata di dalamnya ada beberapa mungkin tokoh psikologi yang tertarik tentang tarot ini gitu. Carl Gustav Jung tertarik tentang tarot, bukan hanya tarot sih sebenarnya, ada I Ching, ada numerologi dan lain sebagainya. Itu kan jadi ada pertanyaan kenapa dia sangat tertarik di situ. Terus dipelajari lagi, dilihat lagi dan lain sebagainya. Ternyata dalam konsep Jung itu kan ada istilah dengan archetype. Ketika dilihat lagi dari tarot itu sendiri, bentuk tarot itu sendiri, ternyata bisa terlihat di kartu-kartu tarot itu ternyata menampakkan archetype yang sempat dilontarkan oleh Jung sendiri gitu. Ketika awal tertarik melihat itu, awalnya baca-baca dan lain sebagainya, oh kayaknya ini sesuatu yang asik juga ya, melihat dinamika kepribadian seseorang, melihat dalam kisah hidup seseorang. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari bentuk-bentuk tarotnya sendiri itu kan kayak gambaran cerita gitu. Kalau misalkan dalam kehidupan biasa itu kayak ngelihat drama Korea gitu, bukan drama-drama Indonesia yang ya drama-drama seperti itu gitu. Jadi ada episodenya kehidupan kita seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kayak menggambarkan cerita kehidupan. Tadi kalau sebelum ini tadi kan ngobrolin yang archetype-nya itu maksudnya apa? Archetype-nya ini maksudnya apa yang dari yang archetype itu bahasanya kan kalau bahasa umum ya yang dipergunakan. Itu jadi archetype itu lebih ke apa namanya tuh bagian kepribadian. Jadi pola-pola dinamika yang ada di dalam diri kita itu tergambarkannya dalam itu archetype. Seperti itu. Tuh. Jadi Sidik silakan lanjutkan tadi. Oke, jadi memang pola-pola dinamika itu tergambarkan kan dengan archetype-nya. Kalau misalkan dilihat ada beberapa yang sangat umum. Jadi archetype itu gambaran seorang misalkan anak, ibu, terus ayah, terus hal-hal yang lain itu sebenarnya tergambar di dalam gambaran kartu tarot terlihat gitu. Nah, gambaran-gambaran itu kan memang dibaca dengan pola-pola tertentu yang ada di dalam gambarnya kartu tarot tersebut gitu. Makanya nanti kalau misalkan memang ingin mempelajari, mungkin nanti ke depannya kita bahas, itu ada kata-kata kunci. Kalau misalkan dalam beberapa perspektif, mungkin di tes psikologi mungkin ada yang dikenal dengan istilah tes proyektif. Seperti itu. Nah, gambarannya hampir mirip. Untuk target tes proyektif. Oh, iya. Ya, jadi tes proyektif itu tes yang memang seperti kayak misalkan gambar, terus nanti dari hasil gambar itu diinterpretasikan oleh si testernya misalkan. Atau misalkan seperti tes apa namanya tuh suruh gambar pohon, rumah, gitu, orang, itu kan tes proyeksi. Nah, nanti kalau misalkan itu ada tuh cara-caranya, kalau misalkan bentuknya seperti ini, artinya seperti apa dan lain sebagainya.
Jadi berarti sebenarnya dari tarot ini bukan hanya sekedar pakai perasaan atau intuisi, tapi memang ada standarisasi bakunya ya. Jadi maksudnya ada pola-pola tertentu yang identifikasi. Betul, ada pola-pola tertentunya. Jadi tarot Nah, itu itu proyeksi, biasanya memang ya proyeksi dari klien. memproyeksikan. Jadi kalau saya menggambarkan itu toolsnya itu tools yang ibarat seperti cermin itu. Jadi memproyeksikan apa yang sebenarnya yang dialami oleh si konselor atau klien saat itu juga dan memang menggambarkan tentang keadaan dirinya gitu. Hanya saja memang kan bahasanya apa ya? Lebih ke bagaimana dia mewacanakan atau berbicara dengan dirinya sendiri melalui alam bawah sadarnya sendiri menggunakan media tarot seperti itu. Nah, kalau kita niat nih mau belajar misalnya belajar tarot, kira-kira apa nih yang harus disiapkan kalau kita memang ingin mencoba belajar tarot sebelum kita implementasi terhadap kegiatan konselingnya kan? Apa Betul. nih harus disiapkan? Selain kartunya, kartunya mahal saya dengar. Kalau kartu tools dan lain sebagainya bisa lebih banyak banget gitu yang belajar apakah awalnya dia dari tarot dulu yang saya pahami atau saya lihat misalkan di lapangan atau anak-anak usia SMA yang saya lihat itu ada yang namanya istilahnya kartu ceki, ada yang menggunakan kartu remi biasa. Bahkan ada yang misalkan apakah sekarang ada beberapa buku yang menyediakan tentang kartu dengan bukunya gitu. Jadi penjelasannya melalui bukunya. Ya kalau misalkan untuk belajar sendiri ya pertama kalaupun misalkan memang dia mengambil apa ya bukan mazhab atau paham lebih ke bagaimana apa ya aplikasinya atau misalkan dia menggunakan di lapangannya seperti apa itu biasanya memang ada yang kalau misalkan dia punya basic atau latar belakangnya psikologi apalagi yang saya tahu ketika lebih ke sekarang itu ada beberapa yang mungkin dari BK atau dari psikologi yang juga tertarik gitu untuk belajar ini karena mungkin toolsnya lebih apa ya mungkin tidak menjudge tidak lebih ke arah komunikasi mereka seperti apa gitu jadi memang ada yang punya basic dia keilmuannya di psikologi ada juga yang memang mengandalkan basicnya adalah dari intuisi jadi kemampuan dia dalam tanda kutip ya membaca gitu tapi tiba-tiba kok bisa benar ya bisa sesuai ya kok bisa kebacanya kayak gitu ya memang iya karena yang sedang dialami oleh klien atau konseling saat itu adalah itu seperti apa ya jadi seperti dalam membaca padahal sebenarnya kan hanya membiaskan atau memberikan cermin yang kamu alami itu seperti itu dan kita hanya membacakan saja sebenarnya dan kalau misalkan lebih lanjut ke konseling kan kita cari cara atau apa namanya pandangan-pandangan lain yang bisa membantu individu tersebut buat permasalahan kamu seperti ini, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Jadi memang pusatnya memang lebih ke si individu itu tadi. Fokus terhadap si individunya klien ya? Ya, gitu. Kalau kita hanya saya, membantu. Kalau saya kan maksudnya ini awam ya, maksudnya saya juga baru belajar dan saya masih belajar nih ke Sidik tentang tarot. Walaupun awalnya saya juga suka karena gambarnya dan pas mau belajar ternyata kartunya berbeda. Deck saya dengan deck Sidik berbeda. Tapi ada satu hal nih, saya penasaran juga sebenarnya kebanyakan seringnya si tarot ini dipergunakan untuk bagian apa sih di sesi konseling? Saya kan kebayangnya karena saya belum benar-benar mastery, saya kan lebih bagaimana nge-building rapport. Karena siswa atau klien-klien saya itu sangat tertarik. Jadi saat ngelihat kartu, Pak, ini kartunya lucu, atau ada orang dia lebih terbuka saat memang melihat kartu. Jadi memang mungkin ada poin di mana akhirnya seseorang itu percaya dan tertarik untuk diskusi dengan kita. Jadi mungkin tadinya dia mau ngobrol serius nih, mau di-counseling, tiba-tiba dia jadi melumer, dan akhirnya bisa jadi buat ke-building rapportnya juga. Atau mungkin tadi untuk pendalaman identifikasi permasalahan. Atau ada fokus-fokus tertentu yang memang tarot ini spesifikasinya dipergunakan untuk apa aja sih dalam sesi konseling? Oke. Memang untuk awalan, tarot sendiri yang saya gunakan itu maksud untuk konseling dan
apa namanya, tadi seperti building rapport, misalkan anak-anak minimal ketika masuk ruang konseling itu oh pasti ini anaknya punya masalah nih, pasti mau ngomongin sesuatu dan lain sebagainya, pasti akan terbayang seperti itu gitu. Tapi diajak main kartu dulu, menggunakan kartu gitu. Yeah. Minimal kan mereka main kartu, karena kalau misalkan dalam tanda kutip main, itu terkesannya saya nggak lagi di konseling nih, saya nggak lagi dinasehatin. Orang pasti akan mengira bahwa konseling itu kan adalah nasihat, tapi kan tidak semua konseling itu nasihat. Salah satunya mungkin ada nasihat di dalamnya seperti itu. Nah, itu yang coba dijembatani mungkin salah satunya oleh kartu tarot ketika mereka bermain, tanda kutip ya di sini dengan tarot misalkan. Nanti kalau misalkan di sesi selanjutnya ada kayak tebaran dan lain sebagainya, itu kan sebagai sebagai cara mempermudah untuk membaca dan lain sebagainya, tebaran dan lain sebagainya. Itu ketika mereka, dan ini memang banyak cara atau trik gitu. Ada yang membiarkan kliennya atau konselingnya mereka harus ngocok sendiri, atau misalkan memang kita yang membantu mengocok kartunya gitu. Tapi kalau saya sendiri senangnya lebih silakan anak-anak yang ngocok kartunya, karena kalau misalkan kita yang ngocok kartunya, kesannya tuh kan bapak yang ngocok kartunya, berarti kan nanti ada gimana dan lain sebagainya. Enggak, dibiarkan. Khususnya di situ itu ada beberapa hal juga gitu kalau misalkan untuk permasalahan ngocok kartu dan lain sebagainya. Kalau saya seneng kalau mau diacak-acakin silakan, tapi tetap misalkan kita misalkan mau ngambil 3 kartu, 4 kartu, 5 kartu, sampai mungkin nanti yang Celtic Cross sampai ada yang 11 kartu gitu. Oke, kita lihat. Jadi pertama mungkin nge-building rapport dulu, memahami anaknya. Kita kan mengobservasi ini anaknya ketika ngambil kartu seperti apa, cara ngambil kartunya, excited-nya dia, terus penasarannya dia gitu. Kita kan memanfaatkan gitu. Kita menerima dulu anak apa adanya tanpa menjudge, karena di dalam ketika nanti anak-anak ketika ngambil kartu segala macam kan tidak ada yang menjudge. Ngambil kartu, mereka ngambil kartu misalkan 2 atau 3. Kalau misalkan saya biasanya kalau ngambil kartu misalkan ini ada 2 jenis. 2 jenis kartu sebenarnya. Kalau misalkan di tarot sendiri kan ada arkana mayor dan arkana minor. Mayor dan minor. Jadi misalkan enak dengan kartu ini dulu, kartu mayor dulu. Namanya kartu mayor, di sini jumlahnya ada 22. Ini dikocok, terus mereka suruh ngambil. Kocok misalkan. Kocok, bisa nanti caranya mau disebar seperti ini, mau dalam keadaan tertutup dan lain sebagainya, bebas itu misalkan. Terus saya suruh ngambil bebas, mau ngambil kartu yang mana dan lain sebagainya bebas. Taruhlah dia ngambil 1 kartu itu, 1 kartu. Keluar misalkan, nah kartu yang didapat misalkan ini. Contohnya kartunya kesederhanaan. Nah, kesederhanaan. Nah, kita minta, apa yang kamu lihat dari kartu ini? Gambarannya seperti apa? Nanti mereka akan ngelihat sendiri ya, lihat sendiri. Ada yang bilang mungkin ketika ngelihat kartu kesederhanaan ini, perempuan Pak, Terus apalagi di situ ada yang ngelihat tampak wajahnya segi, terus ada yang macam-macam, ada yang ngelihatnya, Pak dia berdirinya nggak seimbang, terus dia lagi nuangin air dari 1 piala ke piala yang lain. Nah itu kan kita lihat, observasi, lihat lagi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dari gambar-gambar ini kan mau mulai kelihatan kayak misalkan di belakangnya misalkan ada gambarnya, ada gambar gunung. Terus posisi dia berdiri di antara 2 tempat. Yang satu tempat pijakannya tanah, yang satu tempat pijakannya air. Itu kan sebenarnya melambangkan posisi yang dalam keadaan tidak seimbang. Kita lihat lagi misalkan wajahnya, ekspresinya dan lain sebagainya. Jadi biar anak yang mengeksplorasi. Nah, di sini nanti dia bisa melihat. Nah, secara tidak langsung, nanti akan bertanya, sudah menurut kamu seperti itu? Ya.
Ketika saya tanya, ngerasa nggak apa yang kamu omongin itu sebenarnya tergambar di dalam kartu ini? Nah, ketika ditanyakan seperti itu, jawabannya, loh, kok Pak bisa? Ya bisa. Ya kan ya, yang ngambil kartu siapa? Saya. Yang ngocok kartu? Saya. Oke. Tugas saya hanya mengarahkan, tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat pada anaknya. Jadi penggambaran-penggambaran yang dia dapat dari kartu yang dia dapat. Ini maaf Nah, sebentar, dia, boleh ya? motong tadi. Saya tertarik Betul? tadi dengan konteks, berarti kan ada skill lain, yaitu skill untuk bertanya ya, sama konseling kan bagaimana kita menyusun pertanyaan. Dan itu Ya. pertanyaan yang bersifat bersih atau clean. Tidak, tadi kan maksudnya konteks mengarahkan itu adalah mengidentifikasi, bukan mengarahkan dia berpikir untuk sesuatu kan ya? Bukan. Kan jadi sama lebih, seperti konteks meramal berbeda dengan memprediksi kan? Ya. Ya, Betul. betul. Dan apakah enggak, ketika kamu dapat, kayaknya kamu sedang dalam permasalahan yang harus enggak. Itu Bapak tahu itu. Cenderungnya itu gitu. Kok Bapak tahu? Kalau Bapak tahu misalkan, itu lebih ke berarti Bapaknya hebat. Padahal sebenarnya yang hebat bukan kaminya, bukan orang yang melakukan mungkin wacananya atau membacakan mengenai gambaran dari kartunya, tapi sebenarnya orang yang ngambilnya sebenarnya yang hebat, bahwa sebenarnya dia mau dengan jujur mengatakan dirinya sendiri, bukan mengatakan bahwa dirinya sendiri itu seperti itu, hanya dengan mengambil satu kartu gitu. Dan sebenarnya dia berusaha untuk menerima dirinya. Saya seperti itu. Terus apa yang harus saya lakukan? Apakah betul kamu sedang dalam keadaan yang bingung saat ini? Ya kan dari pernyataan tadi dia udah ngeluarin ABC segala macam. Ternyata kok bisa begitu, Pak? Betulkah memang ada yang sedang membuat perasaanmu bimbang misalkan? Seperti tadi misalkan dari gambaran dan lain sebagainya. Ya apa betul? Nah itu baru mulai. Kan dari situ dia, rasa, saya memang sebenarnya punya satu hal yang harus didiskusikan, satu hal yang perlu dibantu. Nah, gimana cara membantunya? Oke, kita lanjut. Nah, biasanya kalau setelah lanjut gitu, masuk ke mengambil kartu berikutnya. Kartu yang diambil biasanya memang kartu Arkana Mayor. Jadi, kalau Arkana Mayor itu lebih ke rahasia besar, kalau Arkana Minor, itu lebih ke rahasia kecil. Jadi, apa sih yang melatar belakangi ketika dia dapat kartu itu, atau misalkan tadi hal-hal yang dia sudah ungkapkan, ada nggak sih sebenarnya dari lingkungan sekitar dia, atau masukan-masukan dari dalam diri dia sendiri yang sebenarnya mempengaruhi diri dia gitu. Ternyata memang ada pengaruh juga dari dirinya sendiri, atau misalkan dari lingkungannya, apa yang permasalahan yang sedang dia hadapi. Nah, dari hal-hal yang tadi istilahnya yang sedikit demi sedikit jadi fragmen atau bagian-bagian dalam dirinya, ini kira-kira mana dulu yang harus diselesaikan? Itu kan jadi terlihat. Kalau nanti dari pembacaan kartunya seperti itu. Nah, itu yang membuat dinamis itu gitu. Jadi seolah-olah sebenarnya dia memberi, ada juga yang misalkan nggak mau memberitahukan ini masalahnya tentang apa, tapi dari gambaran kartunya, terus cara dia misalkan mengambil kartunya dan lain sebagainya, udah kemungkinan permasalahannya seperti ini. Lihat dari pola kartunya, dinamika kepribadian yang dialami apa, tinggal ditanya apakah betul. Nah, jadi konsepnya nggak meramal bahwa kamu punya masalah ya sama Anu, enggak. Ketika apakah betul kamu punya permasalahan seperti itu. Ketika misalkan dia mengkonfirmasi, iya betul permasalahannya seperti ini. Kok Bapak tahu? Ya tahu kan, kamu yang ngasih tahu. Dari mana? Dari kartunya. Itu. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan mungkin di alat tesnya ketahuan, mungkin kalau di SCMBTI, ini dia misalkan grafik, kalau di ESC misalkan di grafiknya I-nya tinggi, S-nya rendah, C-nya rendah. Berarti dia orangnya sangat-sangat intensif, butuh butuh lingkungan yang kondusif untuk mengekspresikan dirinya dan lain sebagainya. Itu lebih kelihatan. Nah, sama padanannya seperti itu. Gitu. Bedanya kalau misalkan alat tes menggunakannya
tes yang sudah standar. Kalau tarot sendiri menggunakan gambar sebagai perantaranya atau caranya. Jadi kalau Seperti misalnya itu. saya lihat kan sebenarnya konteks tarot konseling itu kan tidak terkaitan dengan hal mistis atau dengan hal gaib, walaupun sebenarnya pada akhirnya mungkin itu jadi daya tarik. Seperti konteks hipnosis, bagaimana orang-orang terbiasa tahu bahwa hipnosis itu dipakai oleh ngeprank. Ingat dulu ya kita jadwal-jadwal awal belajar hipnosis ya. Hipnosis itu buat ngeprank, buat dalam tanda kutip ngejailin. Padahal ya tadi bisa digunakan untuk misalkan hipnoterapi apa kan memang bisa digunakan untuk main-main, bisa. Ya, betul. Tapi kan tergantung ibaratnya ketika orang megang pedang, pedangnya mau dipakai apa? Atau misalkan pisaunya mau dipakai apa? Mau dipakai nodong atau mau dipakai masak? Mau dipakai buat buat tunjuk keahlian, misalkan dia jago silat atau seperti apa, atau misalkan dilakukan untuk digunakan untuk yang lain seperti itu. Nah, kita misalnya ngadain forum diskusi seperti ini tuh kan untuk berbagi maksudnya informasi bahwa sebenarnya ada nih peruntukan. Pada akhirnya kan yang namanya ilmu pengetahuan itu ya kembali ke manusianya. Seberapapun perkembangan teknologi ya kembali kepada pola pikir dan bagaimana kita secara normatif mempergunakan. Walaupun memang tadi kembali lagi bisa jadi sebenarnya nilai-nilai yang sudah beredar tentang bahwa tarot ini mistis, untuk satu sisi mungkin jadi ada penolakan, tapi di satu sisi juga mungkin menjadi daya tarik klien kita untuk datang. Walaupun pada akhirnya tentunya secara etik kita kalau kegiatan kan pasti menyampaikan ya, kayak mau dihipnosis berarti disampaikan nanti prosesnya seperti apa. Nanti juga kalau misalnya kita mau konseling ya ujurnya juga disampaikan apa yang terjadi ini bukan hal-hal yang gaib kan, tetap ada protokol seperti itu. Atau surprise nanti di belakang, kita main aja. Atau harus dijelaskan dulu di awal sih? Kalau biasanya memang ketika awal-awal, saya misalkan ada anak yang datang, Pak, tarot dong, pingin melihat masa depan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan dia melihat, dia bicara tentang masa depan dan sebagainya, kita kasih edukasi. Iya. Menurut kamu meramal itu seperti apa? Ini prediksi dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau yang saya lakukan itu bukan saya ngelihat bahwa kamu ngeramal dan enggak. Saya tidak tahu masa depan kamu seperti apa, masa depan saya juga saya nggak tahu seperti apa. Hanya saja kan ketika kita melihat sebab akibat yang kita lakukan sekarang, ke depannya kayak gimana? Ibaratnya kalau misalkan dilihat itu kayak plan A, plan B, seperti itu. Nah, atau misalkan kita mau keluar rumah, kita lihat langit, wah langitnya mendung, udah hitam. Meskipun kalau misalkan kita lihat mendung, hitam, nggak mungkin hujan atau mungkin tidak. Yang kita persiapkan apa? Ya bawa payung, bawa jas hujan, bawa perlengkapan lainnya biar nggak kebasahan. Ketika satu saat ternyata kita berangkat atau misalkan pergi, ketika cuaca lagi mendung atau mau hujan, ternyata pas di jalan nggak hujan, tapi kita udah bawa jas hujan dengan payung, kan minimal kita udah siap-siap. Itu yang bisa jadi jadi bahan ngebantu diri kita. Tuh. Jadi tarot juga sama seperti itu. Gitu. Jadi ketika nanti kita belajar, kita ngelihat itu tuh jadi sakti gitu, jadi manusia setengah dewa, yang enggak. Itu justru yang sebenarnya hebat itu memang orangnya sendiri. Dan sebenarnya mereka nggak tahu bahwa mereka itu hebat. Sama seperti melakukan hipnosis. Sebenarnya yang hebat itu kan orang yang dihipnosisnya. Yang menghipnosisnya hanya itu yang melihat bahwa sebenarnya orang itu kan punya kemampuan luar biasa di dalam dirinya. Gitu. Dia sebenarnya bisa menghil dirinya sendiri, bisa paham tentang dirinya sendiri juga. Nah, itu yang bisa membantu dirinya sendiri. Jadi kita membantu orang-orang yang sebenarnya sudah punya nih jawabannya terhadap diri dia sendiri. Hanya saja sebenarnya ketika dia berusaha untuk tahu tentang hal itu agak kesulitan. Nah, tugas kita ya tadi membantu kesulitannya. Sebenarnya hanya lebih ke apa? Ya tadi tools, alat aja. Ya, kita alatnya begini nih. Memfasilitasi layanan konselingnya.
tadi kan berarti yang pertama poinnya berarti ini tidak terkait atau mungkin tidak selalu dikaitkan dengan hal mistis, ada kemampuan logika berpikir di dalamnya. Sehingga ini sesuatu hal yang sebenarnya rasional ya. Rasional itu yang pertama. Yang kedua tadi ada poin sakti-sakti kan, berarti jika orang ingin tahu, ingin belajar, sebenarnya siapapun bisa belajar ya. Jadi siapapun bisa belajar. Tidak akan menjadi sakti, dan tidak perlu punya bakat khusus juga kan di awal. Bakat khusus dalam arti kata punya kemampuan supranatural gitu ya. Kalau misalkan beberapa yang saya lihat, misalkan dia punya basic, atau misalkan basicnya dari intuisi, itu biasanya dari jam terbang. Jadi banyak. Kalau yang tadi basicnya dari psikologi ya, dia hanya melihat misalkan dari basic psikologinya aja yang melihatnya. Ya, kalau misalkan intuisi, mereka bisa jauh lebih tajam karena ya tadi jam terbang juga bisa sangat mempengaruhi. Wah, ada gangguan nih sepertinya ya. Tring. Lebih baik si orang ini tadi, si klien ini tadi itu. Jadi ketika dia berkata apa tuh, selalu tepat gitu, karena secara tidak langsung itu memang salah satu ini teorinya itu jadi terkoneksi satu dengan yang lain gitu. Terkoneksi itu salah satunya mungkin ada yang bilang paham atau mazhab. Jadi kemampuan bisa merasakan atau berempati dengan orang lain itu juga sangat mempengaruhi. Kayaknya ternyata tidak stabil nih yang saya tahu ini. Tadi sempat ada putus-putus sedikit. Nah, kalau untuk jenis-jenis kartunya ini saya sempat bingung awalnya. Maksudnya kan tadi kan ada pakem-pakem tertentu. Jadi misalnya ini tidak terkait dengan hal mistis, kemudian kita bisa belajar, siapapun bisa belajar, karena memang kan ada pola-pola tertentu. Nah, tetapi saat saya lihat jenis kartu nih atau decknya banyak sekali kan ragamnya. Bahkan tadi kalau misalnya saya perhatikan, saya punya kan kartu saya itu Shadowscape ya. Shadowscape, saya lupa itu buatan siapa ya. Karena pada akhirnya saya bukan praktisi yang ahli, cuma senang gambarnya awalnya. Tadi kalau yang Sidik pakai tadi itu Tarot Nusantara ya? Tarot Nusantara, ya. Tuh. Terus ada yang suka dijadikan bahan belajar dasar itu apa? Rider Waite? Ya, itu kan kartu Rider Waite. Kartu awal-awal. Sebenarnya kalau misalkan dilihat banyak sih, banyak konsep kartunya yang mau dipakai apa gitu. Ada yang sistem kartunya bercerita dari awal sampai akhir. Jadi si kartunya itu bentuknya nyambung. Ada yang memang, jadi tergantung misalkan si pembuat kartunya atau konsep yang dipakai untuk membuat kartunya seperti apa gitu. Kalau misalkan yang umum biasanya untuk awal-awal dipelajari itu biasanya memang yang digunakan Rider Waite. Rider Waite ya. Karena itu yang udah lama. Semua mungkin kalau dilihat dari bentuk contoh dan lain sebagainya itu ke arah Rider Waite lihatnya. Tapi memang pada akhirnya mah jam terbang ya. Jumlah kartunya kan minor mayor 72 ya? Mayor itu ada 22, minor itu sisanya. Minor sisanya. 56. Kalau yang minor dibagi 4 ya kalau nggak salah ya. Minor dibagi 4. Koin, terus ada koin, ada apa lagi? Tongkat, saya. Ada pedang, aja ya? sama ada piala. Lagi mikirin uang ya, Pak? Iya kayaknya ya. Coba Sidik transferan ini masih tanggal muda, kayaknya ada bank di sebelah ya kalau ingat koin. Nah ini buat gambaran singkat saja, kan pasti kebayang nih. Tadi kan ada hal-hal, berarti ada pakem-pakem yang bisa dipelajari. Nanti kalau kedepannya kita lanjutkan mungkin ada hal-hal dasar, jadi kayak ada pembelajaran tentang bagaimana nih kita berlatih tentang praktek tarot lah ya, prakteknya sekarang kan informasi dasarnya aja lah kita sampaikan. Nah, tadi dari 4 kartu itu kan tadi ada koin, berarti selalu berhubungan dengan finansial, uang, atau di luar itu ada
Enggak, kalau untuk Koin itu pasti uang? kan memang ada untuk koin itu kan ada arkana mayor, arkana Oh, minor. Nah, iya itu ya. yang koin, pedang, piala, koin, pedang, piala, Piala, tongkat tongkat. itu masuknya ke arkana minor. Minor, Nah, iya. kalau mayor itu Banyak kan banyak nih. 22 itu lebih penggambaran penggambaran archetype tadi ya, bagian-bagian pola-pola kepribadian di dalam tarotnya itu sendiri. Itu memang nanti di apa ya, lebih mungkin penjelasan yang lebih gampangnya misalkan apakah nanti kita akan coba untuk belajar tentang mayor dulu misalkan, penggambarannya seperti apa, misalkan baru ke minor gitu. Kalau minor sendiri sih sebenarnya ketika dikaitkan dengan salah satu tadi salah seorang tokoh psikologi yang sangat tertarik dengan tarot, Jung sendiri itu dikaitkan juga dengan teori MBTI, salah satu tes MBTI juga. Jadi misalkan ada sensing, ada judging, ada perceiving, ada thinking. Hal itu kan yang sebenarnya nanti juga akan terbahas atau dibahas di gambaran tentang kartu arkana arkana minor itu sendiri gitu. Jadi bisa terlihat dinamika kepribadiannya seperti apa. Terus gambaran yang sering muncul atau keluar apa. Nah, ini juga nanti dijelaskan bagian-bagiannya seperti apa. Mungkin misalkan tadi kayak koin, apakah selalu berhubungan dengan keuangan, apakah berhubungan dengan kesejahteraan atau sesuatu pemenuhan yang bersifat fisik. Nah, itu bisa terjelaskannya di misalkan koin itu ngelambanginnya ke apa ya? Masuknya ke penggambaran tipenya apa. Nah, tipe koin itu misalkan ke sensing. Nah, sensing itu seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin nanti ada ya kalau misalkan satu berg hari ini ya bisa-bisa aja sih gitu. Tapi kalau misalkan nanti viewersnya atau misalkan yang nontonnya bingung ya agak kesulitan juga misalnya. Jadi empat ini aja. Mungkin step by step dulu lah. Sekarang lebih ke kita lihat orang tarot tuh kayak gimana atau misalkan gambarannya kayak gimana sih gitu. Jadi kan penggambarannya itu misalkan yang biasa saya lakukan seperti itu gitu. Nah, jadi ini nanti mungkin ke depan bisa lebih ini lagi. Kalau ini nih nanti kalau nanti kita ke depan mau mereview nih satu-satu tahap per tahap kita mempelajari praktek sederhananya ya. Jadi basicnya tentang penggunaan tarot itu kita harus sudah punya kartunya berarti, harus punya decknya ya. Ada rekomendasi deck awal tadi, Rider-Waite atau emang ada yang lain atau itu? Paling murah kayaknya paling sedikit itu ya saya di e-commerce saya lihat. Oke, kalau misalkan untuk kartu, jujur saya tidak jualan kartu sebenarnya. Ya, jadi kalau misalkan mereka punya kartu deck apapun, mereka punya dan lain sebagainya gitu ya silakan. Jadi saya dapat nih dari teman hasil dari buku, kan ada yang dia punya kartunya tapi nggak punya bukunya ya silakan misalkan mau pakai kartu apa karena memang beberapa tiap kartu unik. Saya sendiri sebenarnya untuk awal-awal belajar karena saya juga belajar dari seorang pakarnya juga, kayak Hisam Fahri, itu memang saya belajarnya pakai kartu tarot Nusantara. Tapi ketika ada beberapa juga yang bahkan ada yang saya punya nih kartunya, tapi saya nggak tahu cara mainnya, udah dikasih aja ke saya gitu. Tapi saya lihat-lihat juga, oh ya kalau kartu, jadi nanti mungkin di beberapa pertemuan atau ke depan kita lihat nih, ini kartu tarot Nusantara seperti ini gambarannya, kartu Rider-Waite seperti ini gambarannya, mungkin ada juga ada yang mungkin punya kartu tarot lain, kita lihat gambarannya seperti apa, dan itu nanti kelihatan, penggambarannya seperti apa. Tiap orang kan untuk gambaran dari kartunya sendiri yang bisa membantu melihat pola-pola itu tadi berbeda-beda. Mungkin juga nanti lihat yang Pak Irfan misalnya tentang shadowscape, ininya seperti apa gitu. Jadi nanti istilahnya ada juga yang bilang juga ketika orang ingin belajar tarot itu ya kita cocok-cocokkan dengan kartunya. Kalau misalkan cocoknya dengan kartunya ya dia bisa akan melakukan itu, cocoknya dengan ini gitu. Jadi lebih ke mau kartunya apapun,
mau mau kartunya yang bagaimanapun kan sebenarnya yang kita baca itu kan pola gambarnya. Kayak kalau misalkan dari belajar komunikasi itu ada pola-pola semiotika dari gambarnya, warna, ekspresi dan lain sebagainya dari gambar itu sendiri. Nah itu kan nanti kan melihat kan, nge-reveal gitu. Oh berarti yang sedang dialami itu seperti apa. Jadi kalau misalkan memang mau pakai kartu apapun, enggak silakan. Yang dia punya ya dia punya. Saya jangan pakai kartu gapleh. Kalau kartu gapleh itu nggak ada gambarnya, jadi nggak terlalu kelihatan banget gitu. Tapi kalau misalnya dia punya kartu tarot, apapun bentuknya dan lain sebagainya gitu, silakan bisa digunakan. Jadi nanti ya mungkin di luar itu kan bisa di luar tayangan ini misalkan bisa di-share. Ya mau ya mungkin juga nanti kita buat semacam grup atau apa yang bisa kita belajar online gitu. Mungkin kalau misalkan saya sendiri karena memang basicnya menggunakan tarot Nusantara, berarti kan memang cenderungnya akan menampilkan tarot Nusantaranya. Nah, saya belajarnya kan dari tarot Nusantara. Jadi kalau misalkan pakai yang lain, kok agak ada yang sedikit berbeda dan lain sebagainya. Karena kan tadi polanya kita lihat dulu, bisa nanti dipelajari gitu. Pola dari kartu ini mah seperti ini, Rider Waite-nya begini, terus tarot Nusantara seperti ini dan lain sebagainya. Tuh. Ya mungkin karena kita orang Indonesia sudah ada kearifan lokal ya, jadi maksudnya jiwanya juga pikirannya sama, jadi mungkin ada lebih sinkron dengan itu ya. Oke, baik. Terima kasih, Sidik. Kita sudah mungkin ya untuk secara waktu obrol-obrolannya. Nanti kita bisa lanjut ke waktu yang lain. Semoga kita diberikan kesehatan, waktu yang luang untuk bisa kembali berbagi dengan rekan-rekan sekalian yang tertarik dengan dunia pendidikan. Nah, khususnya nanti mungkin ada waktu lanjutan kita akan ngobrolin bincang-bincang lagi tentang tarot yang lebih praktek implikasinya nanti seperti apa. Nanti itu kita stay tune aja nanti. Terima kasih Sidik untuk rekan-rekan semua. Itu mungkin sedikit sharing dari kami. Walaupun sebentar, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan membookmark website kami. Jadi kami di website menyampaikan informasi terkait dengan pendidikan, kemudian channel YouTube-nya juga sama, cuma konten mungkin ada yang seriesnya, kami yang review tax-nya mungkin seminggu sekali, tapi nanti kami sedang merencanakan udah untuk waktu-waktu khusus untuk pelatihan. Jadi misalnya nanti ini sekarang tentang tarot, kita akan ada sesi lanjutan yang dijual, yang di luar yang di luar dari sesi bincang-bincang ini. Jadi konteksnya kan ada tutorial, kita belajar bersama, nanti forumnya berbeda sehingga ada interaksi. Kalau seperti ini kan mungkin rekan-rekan hanya bisa menyimak. Jika ada pertanyaan nanti boleh di-share nanti di kolom komentar atau mungkin juga nanti bisa di Instagram kami. Kebetulan kami lembaga baru mungkin, Ranselin ini, sekalian saya memperkenalkan bahwa kami ini adalah sebuah lembaga riset ya. Riset pribadi sebenarnya private, swasta mungkin ya. Ranselin Private Research for Education, yang mana kami berfokus untuk sama-sama belajar, berkembang, dan berbagi terkait dengan dunia pendidikan di Indonesia. Jadi nanti di website kami, di Instagram, dan juga di YouTube, nanti ada banyak hal-hal terkait dunia pendidikan, mulai dari informasi, kemudian berita, ada riset juga, karena kami memiliki publikasi jurnal ilmiah, kemudian juga nanti kami akan berbagi tips dan trik. Jadi kalau misalnya seperti yang sekarang itu kan ada informasi, sharing, bincang terkait mungkin ada inovasi, kreativitas, atau ada hal unik yang dilakukan dalam dunia pendidikan, dan itu bisa mungkin menginspirasi rekan-rekan sekalian sehingga lebih dapat berkarya dan berkreasi dalam mendukung pendidikan khususnya di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.